Selamat pagi omku semua, kembali lagi di channel saya, Ocha Channel, channel khusus perawatan untuk murai batu. Nah, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mandi yang tepat untuk murai batu kita. Jadi, mandi itu kita bisa lakukan tergantung dari karakter burung murai batu kita. Jadi nanti akan kita bahas tentang mandi yang harian, kemudian mandi saat menjelang lomba. Oke, buat omku semua nih yang masih bingung buat cara mandi burungnya itu seperti apa, karakter burungnya ini seperti apa, mandinya seperti apa, langsung aja mari kita bahas. Mari. Nah, yang pertama akan saya bahas yaitu mandi untuk yang harian terlebih dahulu. Gimana sih cara nentuin mandi harian pada murai batu kita? Jadi kita harus lihat dulu karakter murai batu kita. Apakah murai batu kita itu gampang naik birahinya, emosinya, atau justru murai batu kita itu yang birahi sama emosinya itu naiknya lama, seperti itu. Jadi kalau misal harian itu ada 3 tipe lah saya kondisikan. Yang pertama mandi setiap hari, mandi 2 hari sekali, sama mandi 3 hari sekali, seperti itu. Jadi untuk yang mandi setiap hari, ini untuk murai-murai batu yang faktornya tinggi serta birahinya itu gampang naik. Nah itu kita bisa mandikan setiap hari. Contoh kayak murai batu saya, tiramisu, itu mandinya setiap hari tapi di umbaran. Jadi dia mandi di dalam umbaran. Kemudian yang kedua, mandi 2 hari sekali. Ini cocok buat murai batu yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Jadi pas untuk murai-murai batu yang tipe-tipe gampang naik, tapi juga nggak terlalu cepat naiknya dan emosinya nggak terlalu tinggi. Nah itu bisa 2 hari sekali. Biasanya murai-murai batu itu familiar itu di 2 hari sekali. Untuk yang 3 hari sekali ini biasanya untuk murai-murai batu yang lambat buat birahinya atau emosinya itu kurang. Nah kalau kita mandikan terus tapi emosinya itu kurang, nantinya takutnya malah drop atau susah untuk emosi pada saat kita gantangkan, seperti itu. Nah sekarang kita bahas untuk pemandian yang menjelang lomba. Jadi ada beberapa tipe juga, ada yang H-1 serta hari H. Dan H-1 pun itu ada beberapa tipe lagi, yaitu H-1 di pagi hari ataupun di sore hari. Nah, kita bahas yang H-1 di pagi hari dulu. Biasanya untuk murai-murai batu yang H-1 ini di pagi hari, itu cenderung lambat untuk naik emosinya atau birahinya. Sehingga kita mandikan tidak mepet di jadwal lomba, karena nantinya takutnya drop dan susah untuk naikin emosinya. Kita harus nunggu beberapa waktu untuk naikin emosinya, seperti itu. Walaupun kita stut dengan extra fooding yang panas misal seperti ulat hongkong, tapi biasanya untuk murai batu pada saat mandi dan dia cenderung lebih rendah emosinya, itu susah untuk naik secara langsung, seperti itu. Jadi harus bertahap. Kemudian yang kedua, untuk murai batu yang H-1 tapi di sore hari. Nah ini biasanya untuk murai-murai batu yang cukup lumayan enak untuk naik birahi sama emosinya. Tetapi juga kita harus lihat juga nanti kondisi di lapangan seperti apa. Jadi kalau untuk murai batu yang sore hari ini biasanya dimandikan itu jam 4 sampai jam 5 itu udah enak banget. Kalau untuk murai-murai batu yang lumayan tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, itu enak banget untuk diamin satu, seperti itu. Nah kemudian kita bahas lagi tentang pemandian murai batu di hari H. Nah sebentar tuh, itu murai saya lagi habis mandi tuh. Itu juga kayaknya nanti bakal saya coba dulu main, karena kemarin sempat saya mainkan tapi mepet mandinya sehingga dia kurang maksimal. Nah nanti kita lihat, dia juga bakal main tapi mandinya di pagi hari, nanti mainnya agak siangan, seperti itu. Nah untuk yang pertama itu ada pemandian di pagi hari H, kemudian siang hari H, sama biasanya ada juga di lapangan hari H. Nah itu biasanya untuk di hari H sendiri itu untuk murai batu yang sangat cepat emosi sama birahinya itu naik. Nah nanti gimana kita tentuin mau di pagi, siang, atau di lapangan, itu dari jam lapangannya biasanya. Biasanya kalau saya itu naik jam 12 atau jam 1, saya mandikan di pagi hari. Tapi kalau naiknya itu sore, jam 3, jam 4, saya mandikan di siang hari. Nah kalau untuk di lapangan sendiri saya
jujur belum pernah, tapi biasanya untuk murai-murai batu yang di lapangan itu murai batu yang biasanya dari luar kota yang jaraknya jauh-jauh itu biasanya mandinya di lokasi seperti itu. Jadi kita juga harus bisa manage waktu, kita lihat juga ini naiknya kira-kira jam berapa, kita koordinasikan, kita tanyakan ke panitia agar nantinya pemandian ini tuh jangan sampai salah dan jeda waktunya ada cukup lama untuk bikin murai batu kita itu naik emosinya seperti itu. Jadi untuk murai batu yang di hari H ini cenderung yang lebih cepat diraih sama emosinya naik seperti itu. Jadi gitu ya Omku semua, untuk masalah mandi itu jadi kita tergantung karakter burung, juga kita tergantung dari waktu yang tadi saya bilang itu lomba jam berapa nanti kita mandikan jam segini, nah seperti itu. Tetapi untuk murai batu yang lambat untuk naik emosi dan biranya jangan dimandikan di hari H karena pasti butuh waktu yang cukup lama untuk naikin emosi sama biranya, walaupun disebut extra fooding juga menurut saya masih kurang kurang maksimal seperti itu. Jadi buat temanku semua nggak usah bingung, nggak usah khawatir, tetap semangat dalam merawat murai batu, tetap konsisten dan telaten. Salam satu hobi, terima kasih.